Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Abdul Qadir Zilani. Baik, di sini kita akan belajar mengenai pengantar metabolisme. Yang pertama itu ada pengertian metabolisme. Metabolisme adalah semua perubahan kimia dan energi yang terjadi di dalam sel hidup atau karena kegiatannya. Perubahan yang dimaksud yang pertama menginteraksi energi dari bahan makanan dan atau sinar matahari dan mengubahnya menjadi bentuk energi lain. Kemudian yang kedua, mengubah senyawa yang terdapat dalam bahan makanan menjadi senyawa yang diperlukan. Yang ketiga, mengurai dan membentuk biomolekul yang diperlukan bagi selnya. Selanjutnya, pembagian metabolisme. Yang pertama ada katabolisme, penguraian. Katabolisme merupakan proses penguraian molekul kimia besar menjadi molekul yang lebih kecil, menghasilkan energi dan merupakan reaksi oksidasi. Contoh, yang pertama ada glikogenelisis atau proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Kemudian yang kedua ada glikolisis atau proses pemecahan glukosa menjadi asam piruvat. Glikosis terjadi dalam sitoplasma. Kemudian yang kedua ada anabolisme, proses fotosintesis. Anabolisme merupakan proses pembentukan molekul kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar. Proses yang membutuhkan energi dan proses ini menggunakan reaksi reduksi. Contohnya itu ada proses fotosintesis, proses pengubahan zat organik H2O dan menjadi CO2 oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat. Kemudian ada glikolisis, proses pembentukan glikogen dari glukosa terjadi pada saat kita kelebihan makanan. Selanjutnya itu ada hasil metabolisme. Metabolisme makanan menghasilkan energi yang disebut ATP. ATP merupakan senyawa yang terdiri dari 3 gugus, yaitu adenin, asam amino, ribose, senyawa karbohidrat, dan fosfat. ATP merupakan simpanan energi hasil metabolisme sel yang siap digunakan sel untuk kelangsungan hidup, transport, membran, sintesis senyawa kimia, kerja mekanik. Selanjutnya ada contoh penggunaan ATP. ATP, hasil metabolisme makanan. Di dalam otot diikat oleh kreatin, rangkaian asam amino, metionin, glikosin, dan arginin menjadi simpanan energi yang disebut fosforil kreatin. Kemudian ada kreatin ditambah ATP menghasilkan fosforil kreatin plus ADP. Kemudian jika otot perlu energi untuk gerak, maka fosforil kreatin dipecah menghasilkan kreatin plus ATP. ATP inilah yang digunakan untuk gerak metabolisme terdiri atas metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, dan metabolisme lemak. Kemudian selanjutnya itu ada macam-macam metabolisme. Metabolisme karbohidrat yang pertama, glukosa merupakan pusat dari semua metabolisme. Glukosa adalah bahan bakar universal bagi sel manusia dan merupakan sumber karbon untuk sintesis sebagian besar senyawa lainnya. Semua jenis sel menggunakan glukosa untuk memperoleh energi. Gula lain dalam makanan terutama fruktosa dan galaktosa diubah menjadi glukosa atau zat antara dalam metabolisme glukosa. Selanjutnya yang pertama ada metabolisme lemak. Sebagian besar lemak yang ada di dalam tubuh akan masuk ke dalam kategori asam lemak dan triacylglycerol, gliserofosfolipid dan sphingolipid, kolesterol, garam, empedu, dan hormon steroid serta vitamin larut lemak. Lemak-lemak ini memiliki fungsi dan struktur kimia yang sangat beragam, namun memiliki satu sifat yang sama, relatif tidak larut dalam air. Kemudian ada metabolisme protein. Protein bagi manusia merupakan senyawa yang sangat penting, artinya dan tersebar baik intra maupun ekstraseluler di berbagai jaringan atau organ. Dalam tubuh manusia terdapat ribuan protein dengan berbagai fungsi dan bentuk yang beraneka ragam. Jadi kesimpulan untuk pengantar metabolisme itu yang pertama, metabolisme dapat diartikan sebagai perubahan. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya.
Kemudian yang kedua, metabolisme dibedakan menjadi dua macam. Ada katabolisme. Nah, di sini katabolisme adalah proses penguraian atau pemecahan makanan menjadi energi yang terjadi pada proses respirasi sel, atau dengan kata lain senyawa yang lebih kompleks diurai menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kemudian yang kedua ada anabolisme. Nah, jadi di sini anabolisme adalah proses pembentukan sintesis zat organik kompleks yang berasal dari zat yang lebih sederhana. Kemudian selanjutnya ada macam-macam metabolisme. Nah, jadi macam-macam metabolisme itu terbagi menjadi 3. Ada metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein. Baik itulah materi dari pengantar metabolisme. Sekian, terima kasih.